high-definition digital TV service to more people in Latin America and Indonesia. Congratulations all around. Pusdikajen, atau Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal, merupakan lembaga pendidikan militer di bawah naungan Ditajenat TNI Angkatan Darat. Berlokasi di Lembang, Jawa Barat, Pusdikajen memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi prajurit TNI AD, khususnya di bidang Ajudan Jenderal. Pusdikajen saat ini dipimpin oleh Kolonel Dr. Yadi Nurfendi sebagai Komandan. Mentari pagi menyinari wajah-wajah penuh semangat para peserta gelombang 3 PKP Angkatan 2024. Apel pagi menjadi pembuka, memastikan semua siap menjelajahi dunia inovasi layanan publik di PT PLN Bandung. Kelompok 1, yes, semoga sukses. Armada transportasi mengantar peserta menuju masa depan pelayanan publik. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan langkah menuju pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi mengubah cara PLN melayani masyarakat. Koordinasi yang rapi memastikan perjalanan lancar, mengiringi antusiasme peserta. PLN memiliki visi untuk menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri. Misi PLN adalah menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul, membangun bisnis inovatif untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan, serta menyediakan tenaga listrik secara efisien dan andal untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat. PLN memiliki visi untuk menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri. Misi PLN adalah menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul, membangun bisnis inovatif untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Tiba di PLN Bandung,
peserta disambut hangat oleh tim yang siap berbagi pengetahuan. Koordinasi singkat memastikan agenda berjalan mulus, membangun jembatan antara dunia pendidikan dan dunia nyata pelayanan publik. Sambutan dari tim PLN Bandung membuka tabir tentang perjalanan panjang perusahaan ini. Presentasi memukau mengungkap bagaimana PLN terus bertransformasi, merangkul teknologi untuk memberikan layanan terbaik, inovasi layanan online, pengembangan aplikasi pintar, hingga pemanfaatan data menjadi kunci keberlanjutan PLN di era digital. Bahan perencanaan pembuatan inovasi di satuannya masing-masing, apa yang bisa diambil lebih tepatnya di bidang perencanaan atau perencanaan pengusahaan. Dan pada kesempatan bagian ini kami akan menyampaikan sedikit pengenalan perusahaan kami PT PLN, itu resmi kami alih oleh pemerintah dan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, pada waktu itu berdiri sebagai Jawatan Listrik dan Gas. Jadi belum PLN. Pemegang kuasanya siapa? Pemerintah kembali. Ada berbagai macam pusat pembangkitan, ada yang normal. 99,79%. Dan kita rencanakan mencapai 99,99%. Sesi tanya jawab difasilitasi untuk memberikan kesempatan kepada peserta diklat dalam menggali informasi lebih lanjut mengenai layanan online PLN. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta direspons secara komprehensif oleh tim PT PLN Bandung, sehingga terjadi interaksi yang produktif dan menambah wawasan peserta. Terima kasih. Tingkat unit itu awal pengembangannya, tapi setelah dikembangkan pada akhirnya nanti itu kita terapkan secara korporat juga. Jadi inovasi kami tidak untuk digunakan sendiri. Kami punya tagline 11,1 juta pelanggan. Jadi kita punya 17 juta pelanggan. Tentunya ini bagian PLN dari telah aset. melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik yang telah meningkatkan kemudahan dan efisiensi layanan mereka. Beberapa inovasi tersebut meliputi 1. Sistem layanan satu pintu. PLN menerapkan sistem layanan satu pintu untuk semua pelanggan tegangan rendah yang mengajukan permohonan penyambungan baru atau tambah daya, serta layanan permohonan sertifikat laik operasi. 2. Aplikasi PLN Mobil mempermudah pelanggan dalam mengakses berbagai layanan seperti pemasangan baru, perubahan daya, penyambungan sementara, pembelian token, dan pembayaran tagihan listrik. Aplikasi ini juga memungkinkan pelanggan melaporkan gangguan dan melacak status order. 3. Program kompor induksi dan energi terbarukan. PLN juga mendorong penggunaan energi bersih melalui program kompor induksi dan kerjasama dalam energi terbarukan. Misalnya, PLN menyediakan layanan untuk penggunaan energi terbarukan melalui kepemilikan RAISI. 4. Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik. PLN aktif mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan menyediakan infrastruktur seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum, stasiun pengisian listrik umum, dan stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum. Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan pelayanan publik dan mendapatkan banyak penghargaan, tetapi juga membantu menaikkan peringkat Indonesia dalam indikator Getting Electricity (GE) dari World Bank, serta mendukung tujuan nasional untuk mencapai emisi karbon net zero melalui transisi ke energi bersih dan kendaraan listrik. Itu kan sudah mencakup semua ya Pak ya. Pasti dilakukan itu ada peran pimpinan yang memotivasi bagaimana peran pimpinan yang sekarang dalam memotivasi semua itu. Nah jadi gini, dari awal itu kita itu udah ada yang namanya tuh lean Bu, tulisannya lean. Nah kan ada berbagai macam tuh ya di informasi yang disampaikan beliau itu ada 4 kunci, salah satunya adalah lean. Lean itu artinya slim. Slim itu kan berarti kalau segala aktivitas kita itu pasti itu, nah itu baru. Tapi kalau misalnya pelanggaran yang sifatnya adalah terkait pekerjaan, sepertinya nggak pernah sih ada yang kayak gitu. Paling kalau misalnya ada pun itu tadi Bu, misalnya pindahan atau apa, rotasi itu kan seperti hal yang biasa ya di dalam suatu. Cindera mata sebagai simbol apresiasi menjadi penutup manis acara. Setelah
Setelah berhasil mendownload aplikasi PLN Mobile, maka kita akan melihat beberapa fitur yang ada pada PLN Mobile, yaitu token dan pembayaran, PLN non-tagless, pengaduan, catat meter, sambung baru LSP Plus, ubah daya dan migrasi, penyambungan sementara, simulasi biaya, e-billing, marketplace, pulsa, dan tagihan. Yang paling sering kita kunjungi adalah token dan pembayaran. Jika teman-teman sekalian ingin membeli token dan melakukan pembayaran pasca bayar, bisa klik menu tersebut, lalu masukkan nomor ID pelanggan. Di situ kita bisa melihat berapa tagihan bulanan dan bisa membeli token sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengetahui fitur yang lain, teman-teman bisa memilih fitur sesuai dengan kebutuhan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Selamat dan sukses untuk kelompok 1 gelombang 3 Diklat PKP tahun 2024. Teruslah bersemangat, berinovasi, dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.